Oke, untuk pembelajaran sistem rumah sakit yang kaitannya dengan jaringan komputer, mungkin kita sedikit ngulas di mata pembelajaran perangkat keras dan aplikasi komputer semester 1 ya. Dulu masih ingat tentang komponen hardware itu dibagi menjadi 5 ya. Satu ada input device, kemudian ada output device. Nah, proses dulu ya, unit proses, kemudian ada unit output, kemudian ada storage, ya salah satunya nanti ada network. Ya, ada network. Ya di dalam ya kaitannya network inilah yang nanti aplikasinya ke jaringan rumah sakit. Dan mungkin secara kemarin waktu semester kalian angkatan 2019 berarti ya benar semester 1. Waktu semester 1 kemarin sudah kita coba simulasikan ya bagaimana meng-share ya antara komputer supaya bisa berkomunikasi. Baik itu bershare file atau mungkin bershare folder gitu ya. Kemarin itu sudah kita coba praktek install Pop Messenger ya, bagaimana berkirim message atau berkirim file lewat aplikasi tersebut. Analogi sederhananya juga sama nanti akan kita bahas ya. Dengan manfaat jaringan ini bisa membantu kaitannya dengan proses manajemen yang ada di sebuah rumah sakit. Oke, kebutuhan teknologi informasi dalam rumah sakit itu seperti apa? Kalau dilihat dari fungsi dalam menjalankan fungsi pembinaan upaya kesehatan, dalam Kementerian Kesehatan, ya, khususnya sini adalah yang memiliki wewenang terhadap atau suatu lembaga pemerintah resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kesehatan di Indonesia. Kebutuhan informasi kaitannya dengan data baik itu peralatan kesehatan maupun data rekam jejak pasien, itu membutuhkan informasi yang handal, tepat, cepat, dan terbarukan, up to date. Nah, inilah yang mendasari bagaimana kita membuat sebuah sistem supaya komunikasi atau informasi yang ada di layanan kesehatan itu bisa terkontrol atau terlaporkan ke pusat secara real time. Itu bukan jalan satu-satunya, harus dipakai menggunakan jaringan komputer. Kemudian kalau kita lihat hierarkinya, bahwa rumah sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Kemudian perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah jaringan yang berbasis teknologi informasi tadi, itu bisa dipakai untuk beberapa kepentingan yang nanti disampaikan di slide berikutnya. Ya. Jadi sekali kita membuat satu infrastrukturnya, nanti bisa kita buat untuk bertukar informasi apapun ya, baik itu dari segi front office maupun back office maupun infrastruktur yang kita tambah. Kemudian sistem pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Jadi tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan layanan di rumah sakit ya. Apalagi kemarin sudah kita coba membuat simulasi kaitannya dengan sistem penataran peralatan kesehatan ya. Nanti kalau kalian kerja di layanan instansi pemerintah itu ya, kalau yang untuk manajemen peralatan kesehatan sudah ada sendiri ya, kelihatan kalau di sana. Kemarin sudah ada beberapa seminar yang dilakukan oleh IKTMI ya, kaitannya dengan pengelolaan peralatan kesehatan. Kalau yang kemarin kita coba buat itu kan simulasi saja ya. Nanti kalau mau dikembangkan silakan. Biasanya kalau teman-teman menjadi PNS itu ada syarat pengembangan terhadap profesi, itu bisa kalian kembangkan yang kemarin kita buat sistem pencatatan peralatan kesehatan. Bisa kalian tambahi mungkin dari segi penjadwalannya, schedule-nya dengan SDM yang ada, atau bisa dikasih untuk ini pengingat ya, maksudnya kalau alat ini waktunya untuk dilakukan, karena proses preventive maintenance itu kan banyak referensi bahwa harus dilakukan, setiap alatnya beda-beda ya, ada yang monthly, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 5 bulan sekali. Mungkin sudah disampaikan di pemeliharaan di mata kuliah manajemen pemeliharaan rumah sakit. Kemudian kebutuhan informasi apa saja kaitannya dengan sistem yang baik maupun dengan kualitas. Satu,
terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan untuk memudahkan koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyediaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Ya sama kan manfaatnya dengan si Alto itu ya. Artinya dengan kita memanfaatkan sebuah sistem informasi, dikaitannya dengan pembelajaran, dengan lintas waktu pun bisa ya. Jadi kita buka kelas, nanti mahasiswa bisa melihat dimanapun gitu ya. Tidak harus di sekitar kampus. Itulah salah satu manfaat yang mungkin sudah kita rasakan kaitannya dengan sistem informasi. Kemudian kebutuhan sistem informasi kaitannya di sebuah institusi layanan rumah sakit telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 52 ayat 1, setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggara rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian Direktur Jenderal diawasi juga oleh Direktur Jenderal menyelenggarakan urusan bidang bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan, memandang perlunya membangun kerangka acuan atau framework ini mendevelop ya software ya atau aplikasi yang menjadi standarisasi, karena nanti kalau setiap rumah sakit beda sistemnya nanti akan kerepotan dalam ini mengelola datanya, pastinya nanti kan akan beragam. Contoh untuk mendata jenis pasien gitu ya, jenis kelamin pasien, ada laki perempuan, ada laki strip laki, kemudian ada L, ada B. Jadi kalau tidak standar kan susah, repot dalam memanage sebuah data tersebut. Ya tujuannya itu tadi ya, Direktur Jenderal ini membuat sebuah framework aplikasi supaya tadi seragam tadi, tapi sifatnya open source ya. Biasanya menggunakan codingnya tadi yang bersifat free, yang tidak berbayar. Open source generiknya. Dengan adanya sebuah aplikasi open source generik ini, diharapkan rumah sakit di Indonesia dapat menggunakan, mengembangkan, mengimplementasi, dan memelihara sendiri, sehingga akan terdapat kekeragaman data yang dikirim ke Kementerian Kesehatan. Tujuan akhirnya itu. Jadi supaya yang terkirim ke Kementerian Kesehatan itu datanya bisa masuk dalam sistemnya mereka. Oke, kerangka kerja acuan yang pertama adalah strategi, kemudian dua proses bisnis, kemudian yang ketiga arsitektur infrastruktur. Di dalam acuan strategi kaitannya dengan tata kelola sistem informasi, yang baik harus selaras dengan fungsi, misi, dan strategi organisasi setiap organisasi rumah sakit. Kemudian sistem informasi rumah sakit harus selaras dengan bisnis utama atau core bisnis di rumah sakit sendiri, terutama untuk sistem informasi atau riwayat kesehatan pasien atau rekam medis, yaitu tentang identitas pasien, pemeriksaan standarisasi ya, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien. Informasi kaitan operasional termasuk informasi sumber daya manusia, material, alat kesehatan, dan penelitian serta bank data. Dalam data itu kaitannya ya riwayat rekam medis dari sebuah pasien ya. Kemudian mungkin kalau di alat itu ada data tentang alat ya, data tentang alat bisa masuk ke sana. Atau ini fasilitas-fasilitas yang ada di instansi kesehatan tersebut. Kemudian faktor keberhasilan implementasi sistem informasi, satu ada proses bisnis, perubahan manajemen, tata kelola teknologi informasi. Yang pertama proses bisnis ya. Proses bisnis tersebut yang pertama bisa kita lihat dari layanan umum ya, layanan umum di dalam rumah sakit itu apa saja. Ini pengantar saya perlu sampaikan di awal, mungkin disampaikan di manajemen pelayanan sudah belum, saya kurang tahu. Sekilas saja ya. Ini kita belum masuk ke materi jaringannya. Cuma kebutuhan kenapa kita membutuhkan infrastruktur nanti dalam jaringan komputer itu seperti apa. Oke, rumah sakit memiliki prosedur yang unik ya atau berbeda satu dengan yang lain. Tentunya ya sama kayak kampus itu ya. Kampus satu dengan kampus lain walaupun mungkin bisa distandarkan dari proses mahasiswa itu masuk menyelesaikan administrasi, kemudian mengambil KRS, pembelajaran, semua kan sama alurnya. Mohon maaf Pak, izin saya keluar masuk dengan jaringan wifi kurang bagus. Waduh, dari gini masih wifi kurang bagus ya. Seharusnya sudah mulai membaik ya. Sudah pengalaman 3-4 semester ya. Ya cari sinyal yang lebih baik ya. Kalau enggak ya nanti rekamannya silakan dilihat. Nanti tak share ya.
saya upload di YouTube. Oke, sampai mana tadi? Oke, layanan tiap unit kerja itu pasti unik ya. Pasti ada yang harus customize. Alur yang ada di satu rumah sakit yang berbeda dengan alur yang di rumah sakit yang lain. Maka setiap sistem yang kita buat itu tentunya harus bisa menyesuaikan usaha alur yang custom tadi yang ada di sebuah institusi rumah sakit. Kemudian apa saja yang kira-kira pelayanan umumnya ada di layanan kesehatan? Satu, proses pendaftaran. Ada 3 ya, proses lewat jalan atau inap, satunya proses pulang. Bisa dianalogikan dari pasien, kemudian diregistrasi, ya, masuk ke ini layanan umum ya, kemudian diregistrasikan mungkin apakah ingin lewat jalan, apakah ingin dirawat inap gitu ya, masuk ke sini. Kemudian kalau dari rawat inap, kalau sudah selesai ke kasir, atau dari rawat inap, setelah rawat inap diregistrasikan ke apotek ya, apotek nanti kembali lagi ke poli dulu ya. Dan ini alurnya dari pasien. Kasir dulu, ini kasir biasanya belakang ya. Ada yang kasir dulu masuk ke poli. Poli ke registrasi rawat inap. Kalau enggak dia masuk ke rawat jalan ini mana? Rawat inap. Poli saja ya. Kalau rawat jalan itu poli ya. Masuk ke poli masuk apotek, apotek baru ke kasir. Ya. Dari apotek ke kasir dibayar oleh pasien. Oke, analogi sederhananya, data yang dimasukkan pada proses rawat akan digunakan pada proses rawat dan pulang. Oke, paham ya? Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya, mendapat layanan dan tindakan dari universitas farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, bedah, invasif, diagnostik non-invasif, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, unit tersebut mendapat order pesanan dari dokter, misal berupa resep, farmasi, formula, dan seterusnya. Oke, ini alur umum di layanan umum di sebuah layanan kesehatan. Kemudian kita pelajari tentang front back office-nya seperti apa. Oke, pelayanan administrasi secara back office-nya itu sendiri seperti apa? Layanan rumah sakit merupakan unit yang mengelola sumber daya fisik ya, manusia, uang, mesin, alat kesehatan, aset material seperti obat, reagen, alat tulis, dan barang-barang alat kesehatan dan sebagainya, habis pakai dan seterusnya. Walaupun proses bisnis setiap rumah sakit unik, tapi tetap terdapat proses umum ya. Di antara dalam pengadaan itu harus ada perencanaan. Kemudian bagaimana dari perencanaan itu lakukan pembelian untuk pengadaan barang melalui tender atau penunjukan. Ya. Kemudian setelah diadakan pengadaan pembelian barang, dilakukan proses pemeliharaan stok atau inventory, dimasukkan data yang kemarin mungkin sistemnya sudah coba kita buat ya. Kemudian pengelolaan aset, pengelolaan SDM, pengelolaan uang, hutang, piutang, kas. Nah, ini mungkin di ranahnya bagian teman-teman yang di apa ini, yang ini ya apa IT-nya di dalam rumah sakit kan ada sekarang bagian khusus tentang yang menangani sistem informasi yang kaitannya dengan SIM RS. Kemudian ada proses back office ini berhubung atau link dengan proses farmasi tentunya ya. Karena ada data, contoh data alat kesehatan atau data seperti obat, reagen itu kan juga berhubungan langsung dengan front office. Begitu pasien datang gitu ya, itu perlu dilihat di poli, bahwa perlu di lab atau di ronsen itu kan harus ada ketersediaan dari back office-nya, informasi dari back office. Oke, kita lanjutkan proses bisnis yang tidak terukur apa saja. Ada alur kerja, strategi posisi, ya email, manajemen proyek, kolaborasi, teamwork, manajemen dokumen, dan seterusnya. Nah, itu semua proses baik itu from office, back office maupun proses bisnis yang tidak terstruktur itu harus disediakan informasi secara efektif dan efisien. Dengan bisa kita gunakan media sebuah sistem informasi. Sistem informasi itu akan terkonek atau terkoneksi
di dalam kalau rumah sakit jarang sekali yang online ya, maksudnya sistem informasi itu biasanya ya untuk lingkup di rumah sakit saja. Nah, bagaimana kita menyediakan informasi itu tersebut supaya bisa di informasi tersebut ada di layanan back office, ada di layanan front office, ya. Kemudian di pihak manajemen. Pokoknya dalam satu rumah sakit itu saling terhubung itu bagaimana cara? Ya kita hubungkan dengan komputer ya, dalam jaringan komputer. Kalau tidak kita ingin online kan ya, nah riskan kalau sebuah SIM RS itu di online kan ya. Dari segi keamanan data, apalagi sekarang ya purja ya, data pemerintah yang tidak tahu kebenaran. Oke, untuk jaga-jaga memang untuk privasi setiap data itu perlu kalau tidak data itu tersebut bukan untuk wilayah publik ya tidak usah di online kan, dikhususkan di lokal aja jaringan. Oke. Nah, arsitektur di infrastruktur yang kebutuhan dari pihak untuk komunikasi sistem informasi tadi, kebutuhan Bluetooth jaringan komputer bisa kita analogikan seperti ini, bisa mewakili tiap device bagian ya. Jadi satu server yang menyediakan tempat dari sebuah sistem informasi tersebut, sistem informasi rumah sakit, kemudian dihubungkan dalam LAN, bisa dipakai di dalam bidang pihak kasir, kemudian nanti pihak pendaftaran pasien, UGD, rawat inap, gitu ya, rawat jalan, poli dan sebagainya itu bisa terhubung. Ya. Tapi kalau kita manfaatkan jaringan ini pula, ini bisa dipakai juga untuk seperti hal yang lain, contoh untuk telepon IP, internet protokol, ya menggunakan internet protokol ini jarang ya, masih jarang dipakai nanti telepon IP. Kemudian CCTV, ya, intelligent building, medical equipment untuk peralatan medik dan lain sebagainya. Jadi medical equipment apa? Contohnya kayak ini hasil lab ya. Lab itu hasil dari peralatan contoh pasien di lab di dia lab untuk cek ya, mungkin cek darah dan sebagainya. Itu hasilnya nanti bisa langsung dibaca di poli. Oleh dokter bisa membuka di komputer. Oh, bahwa alat itu tidak usah nunggu dari kiriman dari para laboratorium. Langsung dikirim. Atau dari bagian radiologi. Itu difoto gitu ya, langsung hasil fotonya masuk ke poli yang bisa dibaca oleh dokter. Itu manfaatnya infrastruktur jaringan ya komputer. Kalau kita gunakan bisa untuk multi tugas ya. Satu jalur ya, jalur jaringan komputer bisa dipakai untuk beberapa kebutuhan. Kemudian infrastruktur jaringan komunikasi data yang disyaratkan satu, peningkatan unjuk kerja dan memudahkan untuk melakukan manajemennya. Lalu lintas data pada jaringan seperti utilisasi, segmentasi jaringan, dan security. Ya, kaitannya kalau jaringan, tiga komponen ini yang perlu ada ya. Kemudian membatasi broadcast domain pada jaringan. Duplikasi IP address, ini katanya tugas bagi tim-tim yang IT itu di dalam membuat jaringan ya. Broadcast itu mengirim ke dalam semua jaringan. Contoh kayak kemarin di Messenger yang bisa ya. Kita kirim broadcast itu semua di dalam yang terkoneksi jaringan bisa terkirim semua informasi. Kemudian duplikasi IP address. Ini tentunya pihak yang mengelola jaringan harus punya catatan ya, mana yang sudah dikasih IP-nya sudah kepakai dan disegmentasikan dalam menggunakan virtual LAN untuk setiap gedung atau lantai. Ini bisa juga dibuat subnetting setiap segmentasi. Kalau gedungnya rumah sakit itu banyak, IP-nya contoh lebih dari 200. Kalau kelas itu berapa? 254 ya. Klien yang bisa ditangani. Kalau lebih dari itu ya nanti dibuat per segmen. Di subnetting istilah. Jadi network ID-nya dibedakan, nanti baru di bridge-kan di lintas jaringan nanti supaya bisa komunikasi. Nanti kita perhatikan di pertemuan 3 ya. Kita tidak praktek hasilnya di mata kuliah ini, cuma nanti simulasi saja menggunakan software Cisco router ya. Jadi kalau kemarin prakteknya kan sudah di beta 1, kalau ini nanti untuk mengelola memanage sebuah institusi atau layanan kalau kita gunakan infrastruktur jaringan internet, nanti kita menggunakan simulasi.
pertemuan ketiga. Oke, kemudian memanfaatkan peralatan aktif yang ada, baik untuk melengkapi kekurangan sumber daya maupun sebagai backup. Tentunya untuk jaringan itu sangat riskan untuk diretas ya, maka sering mungkin di backup data yang penting. Biasanya kalau dalam sebuah informasi ya database-nya itu dibuat mirroring supaya tidak langsung waktu orang lucu itu bisa ngubah dan sebagainya. Itu harus dibuat terenkripsi. Kemudian dianjurkan pemasangan oleh vendor jaringan yang tersertifikasi. Jadi hampir semua bidang harus tersertifikasi. Atau kalau kalian di dunia elektronik itu sama, ya harus punya Serkom, sertifikat kompetisi. Nanti diwujudkan dalam sebuah STR, tandanya Anda layak disebut sekarang tenaga elektromagnetis. Di dunia komputer jaringan juga sama. Itu ada beberapa sertifikasi yang kaitannya dengan pengelolaan jaringan, pengelolaan database, pemrograman itu punya sertifikat sendiri. Yang biasanya pelakunya internasional ya. Sertifikat itu dibeli oleh pelatihan internasional. Oke, kemudian dokumentasi sistem jaringan lengkap ya, pengkabelan, konfigurasi, uji coba dan jenisnya baik hard copy maupun soft copy. Oke, nanti di problematika kita simulasikan baik menggunakan jaringan kabel atau non kabel ya. Simulasinya mengelola dalam satu gedung itu seperti apa. Mengingat penggunaan jaringan yang kompleks ke depan, maka perangkat aktif seharusnya pengelolaan bertingkat seperti adanya core switch, kemudian distribution switch sama access switch ya. Ini bagian di break office-nya di dalam pengelolaan sebuah jaringan ya. Kemudian kalau kita lihat kebutuhan infrastrukturnya seperti apa, arsitektur infrastrukturnya. Jadi nanti ada istilah di dalam jaringan yang lebih kompleks. Kalau kemarin cuma PC, kemudian apa? Switch ya, kemudian menggunakan LAN atau mungkin access point saja ya. Mungkin dalam sebuah infrastruktur, sebuah kantor atau sebuah layanan kesehatan itu bisa terdiri dari beberapa device atau perangkatnya. Ada disebut namanya web server. Web server ini yang berkelola kaitannya dengan ya ada firewall-nya ya untuk masuk ke internet. Jadi ada internet, ada pengaman firewall-nya supaya tidak mudah dimasuki web servernya. Web server ini kita ibaratkan yang ada di SIM RS. Nanti kita simulasikan web servernya kita pakai yang SIM SIPAK kemarin ya, Sistem Informasi Penyaratan Alat Kesehatan. Kita jadikan web server. Jadi kita taruh di web server, nanti bisa diakses menjadi beberapa ruangan. Ya. Kemudian ada file server. File server itu maksudnya ya tempat penyimpanan file. Ya. Jadi caranya di sini. File server. Kemudian ada print server yang mengelola self printer. Ya. Jadi kita cukup yang lain berhubungan ke file server nanti untuk ngeprint yang dihubungkan ke printer. Oke, seperti itu kira-kira. Kalau kita lihat contoh jaringan dari PKU Muhammadiyah Surakarta. Ini contoh di lantai 1 ada ruang bangsal Anissa ya, ruang ICU. Ini denah komputernya seperti ini. Ini penting biasanya untuk setiap layanan kesehatan itu memiliki perencanaan atau denda jaringan supaya nanti kalau terjadi trouble itu gampang menganalisisnya. Oh, kira-kira yang putus yang putus di A gitu ya. Di ruangan sini berarti jalurnya lewat mana itu pemetaan ini perlu. Ya sama kalau kalian mengerjakan gas medis itu ya. Kita harus memiliki plan-nya, roadmap plan-nya di sebuah layanan kesehatan itu jalurnya kemana, terminalnya kemana saja, kemudian itu akses kontrolnya di mana, itu perlu sama di dalam jaringan komputer. Kemudian ini di mana ini? Contoh rumah sakit Muhammadiyah Palembang. Nah ini ada kantor, ini saya ambil dari internet ya, tapi tidak tahu kalau sudah berkembang. Ya, nanti akan kita coba simulasikan membuat seperti ini. Jadi antara satu gedung dengan gedung yang lain bisa komunikasi, bagaimana membuat web servernya jadi satu gitu. Walaupun kelas networknya berbeda, nanti kita coba membuat jaringan seperti ini. Jadi tidak praktek, cuma mensimulasikan saja. Mensimulasikan jaringan dalam sebuah
instansi rumah sakit. Oke, itu ada yang mau ditanyakan tentang pengantarnya dulu? Kalau kebutuhan dari hardware-nya kemarin belum saya upload ya materinya. Kebutuhan hardware-nya sama software-nya, tentunya kalau hardware ya nanti pembagiannya sama di ini ya, sama di network device kemarin, yaitu kaitannya dengan kebutuhan hardware dan software sama. Hardware kalau kita menggunakan sistem pengkabelan berarti kita gunakan sama ya. Kabel berarti menggunakan kabel UDP. Kalau kabel FO itu jarang dipakai untuk LAN ya. Biasanya dia digunakan untuk komunikasi ini apa? Antar kota ya, untuk internet ini ya. Kalau untuk jaringan lokal jarang karena kebutuhan infrastruktur FO-nya masih sangat mahal ya. Baik itu dari segi kabelnya maupun ini konektor dan crimpingnya itu masih sangat mahal. Bisa kita gantikan cukup dengan kabel UTP yang versi 6 itu ya. Versi 6 itu bisa speednya bisa nyampe 1 giga. Saya kira cukup untuk komunikasi dalam jaringan. Satu yang giga Ethernet itu ya. Yang speednya sampai 1 giga, 1000 apa ya 1000 kbps ya atau 1 giga. Itu baik itu LAN itu sekarang sudah mendukung fast Ethernet yang gigabit. Cari nanti kalau kalian biasanya kalau beli komputer sekarang sudah speednya sudah gigabit ya untuk LAN speednya. Nanti tinggal kalian nanti pilih hub switch-nya yang mendukung gigabit. Kemudian untuk pengkabelannya juga sama menggunakan Ethernet atau UTP yang kategori 6 itu yang biasanya dipakai untuk CCTV biasanya ya. Untuk komunikasi video di CCTV itu sudah menggunakan yang kategori 6 ya. Kalau kategori 5 itu yang kemarin dulu kita praktekkan itu cuma sampai 100 Mbps ya. Saya kira cukup sudah sampai 1 GB. Kemudian hub switch tentunya ya, kemudian LAN card tadi sudah saya bahas. Kemudian kita butuh nanti kalau kita di dalam satu layanan tadi komputernya ingin lebih dalam satu network jaringan ya nanti kita butuh bridge-nya, alat bridge. Kemudian router kita butuhkan kalau ingin koneksi ke internet. Jadi biasanya sudah bawaan dari ISP biasanya ya. Kalau kita pesan ISP apa itu sudah dibawai routernya. Tinggal nanti kita colokkan ke komputer lokal, jaringan lokal, nanti otomatis akan terkoneksi dalam jaringan global. Kemudian kalau bisa kita combine jaringan yang kabel menggunakan jaringan yang non kabel. Kita kasih akses point ini AP, pakai yang juga sama yang mendukung ini gigabit. Walaupun transfer data rate-nya bisa 512, bisa 1 giga yang pakai UniFi itu ya. Yang bentuknya yang bulat itu ya. Kalau yang dulu masih yang menggunakan antena intinya. Tapi kalau sekarang dengan speed yang bisa mendukung gigabit itu yang AP yang UniFi yang bundar ini. Oke, nanti tinggal dipasang sesuaikan dengan ruangan yang dikehendaki. Contoh, ada layanan yang kira-kira kalau menggunakan kabel itu menjadi ribet, berarti nanti dipasang jaringan yang wireless. Ya. Kalau ruangan itu cocok kalau menggunakan koneksi kabel ya kita gunakan koneksi kabel. Intinya untuk kelancaran masih mengandalkan kabel ya. Kalau WiFi kan masih terganggu dengan konektivitas gelombang radio yang kita kadang timbul tenggelam ya. Tapi bisa juga tergantung dari ini ya kebutuhan dari tiap ruangan yang ada di layanan kesehatan tersebut. Pinter-pinter memilih nanti mana yang berbasis kabel, mana yang wireless. Saya kira itu untuk pengantar. Ini sudah persis 9:45, 40 ya jadwalnya. Untuk besok saya sampaikan dulu tentang detail hardware dan pembagian IP-nya ya. Mungkin mereview lagi aja ya di pertemuan 1. Sama nanti persiapan membuat simulasinya, bagaimana menginstal Cisco router dan membuat akun karena itu sifatnya online ya akun Cisco router itu.
Nanti kalian harus mendaftarkan dulu. Nah, walaupun sifat free-nya ya, sifat free cuma harus didaftarkan ke penyedia skuternya sana. Nanti aplikasinya perlu diunduh di mana nanti saya kasih tahu di pertemuan berikutnya. Saya kira itu dulu. Ada yang mau bertanya? Oh ya, kemarin kelihatannya sudah diisi Pak Sugeng, tapi tak lihat di Sianto kok belum ada ya? Benar? Pak Sugeng belum ngisi yang hari Kamis. belum isi? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, saya kira sudah diisi. Nanti kalau belum mengisi nanti waktunya enggak nyanda. Coba nanti tak bilang Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng jadwalnya tetap Kamis itu ya, Kamis. Yang saya hari Jumat. Saya targetnya berarti 2 kali pertemuan lagi. Kenapa kok saya isi 1 gitu? Nanti kalau tak isi 2, ya semua bisa sih materi kalian jujur pasti masuk ya. Tapi saya menghadapinya sedikit-sedikit aja asal kalian paham. Karena yang nanti yang ketiga itu agak panjang nanti narasi untuk membuat sistem. Untuk yang saya tidak usah khawatir, tidak ada tes CBT. Saya cukup nanti dari simulasi, kalian buat aja simulasi, membuat video. Nah itu kalau berhasil, wes nilainya ya sesuai dengan kualitas videonya, apakah sesuai dengan kisi-kisi atau tidak. Kalau sesuai ya ini tidak usah ada CBT. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya wis kita akhiri dulu warming up pemanasan untuk sijar rumah sakit yang kaitannya dengan jaringan komputer. Besok kita lanjutkan di kebutuhan hardware dan software dalam membuat sebuah jaringan komputer, khususnya di sisi layanan rumah sakit. Kemudian kita lanjutkan membuat simulasi. Oke, sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.